baru bekerja dengan pemerintah yang solid, pemerintah yang kuat, pemerintah yang kaya, pemerintah yang bagus, yakin dia kerja nggak mikir hari itu walaupun pulang tangan kosong, besok pulang tangan kosong ya. Dia yakin gajinya sudah ada, disimpan. Betul begitu? Maka kalau minta sama Allah Ta'ala yakinnya harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong, kosong. Yang kita percaya bukan yang di tangan, yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan. Sehingga kita tenang menjalani hidup, nyantai, penuh nikmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan, betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan zikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal, jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Jelas semuanya? Jadi jangan sampai lagi kirim pesan WhatsApp atau nanya langsung ke saya atau kiai atau habib yang lain. Yai, saya udah amalkan nariyah kok nggak hasil ya. Nah, berarti gagal itu. Ya, yai, saya udah amalkan munjiah kok nggak hasil ya. Yai, saya udah ziarah kuburnya orang-orang soleh, tawasul orang soleh, kok ya toko saya masih sepi ya. Padahal saya tawasul biar toko saya lah raris. Yai, kenapa rezeki saya masih seret? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Orang yang yakin gak pernah nanya, amal saja, nyantainya luar biasa. Habib Novel Al-Idrus, bulan Syawal yang lalu, hutang tanahnya 7,7 miliar, betul? 7,7 miliar dan tanahnya masih berupa pabrik, ya berupa apa? Pabrik. Pabriknya dibongkar, dirobohkan, dibangun jadi asrama santri 4 lantai. Alhamdulillah sampai hari ini hanya kurang 2,9 miliar. Artinya hampir 5 miliar sudah terbayarkan. Dan alhamdulillah Pak Novel tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Yakin pasti lunas, insya Allah cepet, gak pakai repot, gak pakai masalah. Yang penting bergerak terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang, dan jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Jalankan tugasmu, nyantai saja, beres-beres. Asik atau enggak asik? Kalau yang utangnya segitu aja tenang kok. Lah kamu utang cuman segitu kok pusing. Mesti setan sore hari ini membisikkan kalimat saktinya. Iya Bib, itu kan Habib Novel. Kalau saya siapa? Habib kan temennya banyak. Iya, zikirnya kenceng. Padahal saya enggak sekenceng jenengan. Jenengan kencengnya luar biasa. Karena jenengan kenceng maka saya kendor-kendor saja. Ya kencengnya luar biasa, enggak seperti Habib Novel, temannya banyak bla 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 bla. Itu semua syaitan, itu setan. Jangan bersandar pada teman. Saya pun enggak pernah, insya Allah enggak mau. Ya, jangan sampai kebisikan setan bersandar pada teman, bersandar pada simpanan, bersandar pada tabungan, bersandar pada makhluk itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus bersandar pada Allah Ta'ala, maka diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Tiap hari minum vitamin itu 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau punya hajat, lanjut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian, pada perencanaan, pada keahlian, pada kendaraan, pada kemampuan, pada simpanan harta, tabungan, pada kawan-kawan, pada aset. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Yang lain tidak aku anggap. Meskipun semuanya dihargai, teman ya dihargai, kawan baik dihargai, tapi enggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 173. Ayat 173. Di situ diceritakan. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Kalau dibaca terjemahannya, yaitu orang-orang yang mata saya udah mulai nggak kelihatan saudara-saudara. Tulisannya kecil-kecil. Saya kalau pakai kacamata takut kelihatan tambah ganteng, repot nanti. Alias konangan tambah tuwek gitu kan ya. Ayat 173 yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kisah ayat 173 Al-Imran tuh, sahabat lagi naik kendaraan, terus dikasih tahu ada orang-orang kafir akan nyerang, kendaraannya lebih hebat, persenjataannya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak. Katanya, takutlah kepada mereka. Nah dalam kondisi seperti itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, naiklah kendaraan ini sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsir diceritakan, sahabat nunggang kendaraan, yang nunggang kendaraan, jalan kaki, yang jalan kaki, semuanya berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ya, pasukan jalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam hati, betul, ngakar benar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ sahabat tidak bersandar pada jumlahnya dan tidak takut pada jumlah musuh. Tidak bersandar pada tenaganya dan tidak takut pada tenagamu musuh. Tidak bersandar pada persenjataannya dan tidak takut pada senjata musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Al-Imran ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kata Allah Ta'ala, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kalau dibaca terjemahannya kurang enak. Ya, kalau ayatnya kalamullah, kalau terjemahan kan terjemahan kita ya. Tapi kalau ayatnya ini kalamullah. Jadi setelah sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallah. Ternyata hasil dari pertempuran itu sahabat menang. Sahabat menang, rampasan perangnya banyak, mereka pulang membawa kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala. Dan dikatakan ini karena apa? Semua itu mereka dapatkan karena fadl. Ya, wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah punya karunia, fadl. Fadl itu beda dengan adil. Ini kalau enggak dijelaskan enggak paham nanti. Allah itu punya sifat fadl dan sifat adil. Fadl itu artinya sisi pemurahnya Allah. Kalau adil itu sisi keadilannya Allah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misal gajinya 100.000, maka kalau dibayar 100.000 itu namanya sisi keadilan. Sesuai haknya ya, memberi sesuai haknya. Kerjanya segitu ya dapatnya segitu. Sisi hitung-hitungan. Nah, kalau bahasa kita keadilan itu sisi hitung-hitungan.